Kisah Santo Paulus adalah salah satu kisah perubahan paling luar biasa dalam sejarah. Dari seorang yang dikenal karena kekejamannya terhadap orang Kristen, ia berubah menjadi salah satu pilar utama dalam penyebaran agama Kristen. Awalnya, ia adalah seorang penganiaya orang Kristen yang kejam. Ia tidak hanya menentang ajaran mereka, tetapi juga aktif dalam menangkap dan menghukum mereka. Tapi kemudian, ia menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam menyebarkan agama Kristen. Perubahan ini tidak hanya mengejutkan banyak orang pada zamannya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak generasi setelahnya. Perjalanan hidupnya yang luar biasa, dari penganiaya menjadi rasul, menunjukkan betapa kuatnya iman dalam mengubah seseorang. Ini adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil jika seseorang benar-benar membuka hatinya untuk perubahan. Kisah ini juga menunjukkan betapa besar dampak yang bisa dibuat oleh satu orang terhadap sejarah. Satu tindakan, satu keputusan, bisa mengubah arah sejarah dan mempengaruhi jutaan orang. Paulus, yang dulunya dikenal sebagai Saulus dari Tarsus, adalah seorang Yahudi yang taat beragama. Ia dibesarkan dengan pendidikan yang ketat dan mendalam tentang tradisi Yahudi. Ia sangat menentang ajaran Kristen dan menganggapnya sebagai ancaman bagi tradisi Yahudi. Baginya, ajaran baru ini adalah sebuah penyimpangan yang harus dihentikan. Namun, semuanya berubah dalam perjalanannya ke Damaskus. Dalam perjalanan ini, ia mengalami sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengalami pertemuan gaib yang mengubah hidupnya selamanya. Sebuah cahaya terang menyilaukan matanya, dan ia mendengar suara yang memanggil namanya. Peristiwa dramatis ini menandai perubahan besar dalam diri Paulus. Dari seorang yang penuh kebencian, ia berubah menjadi seorang yang penuh kasih dan dedikasi. Ia meninggalkan kehidupan lamanya sebagai penganiaya dan mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan pesan Yesus Kristus. Ia tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi ia hidup dalam perubahan itu setiap hari. Perjalanan misinya membawanya melintasi ribuan kilometer di seluruh kekaisaran Romawi. Ia menghadapi banyak tantangan dan bahaya, tetapi semangatnya tidak pernah pudar. Di sana, ia mendirikan gereja-gereja dan menulis surat-surat yang kemudian menjadi bagian penting dari Perjanjian Baru. Surat-surat ini tidak hanya memberikan panduan spiritual, tetapi juga memberikan wawasan tentang kehidupan dan tantangan pada masa itu. Melalui usahanya yang tak kenal lelah, Paulus memainkan peran penting dalam membentuk teologi Kristen. Ia membantu mendefinisikan banyak doktrin yang masih dipegang teguh oleh gereja-gereja hingga hari ini. Tulisan-tulisannya telah menginspirasi dan menantang orang Kristen selama berabad-abad. Setiap kata yang ia tulis membawa pesan yang mendalam dan abadi. Tulisan-tulisannya juga menjadi jendela yang berharga untuk memahami dunia Kristen awal. Melalui surat-suratnya, kita bisa melihat bagaimana komunitas Kristen pertama kali terbentuk dan berkembang. Untuk memahami perjalanan luar biasa Paulus, mari kita telusuri asal-usulnya. Perjalanan ini tidak hanya mencakup jarak fisik, tetapi juga transformasi spiritual dan intelektual yang mendalam. Paulus lahir dengan nama Saulus, sekitar tahun 5 Masehi di Tarsus, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Tarsus adalah sebuah kota kosmopolitan di wilayah Kilikia, yang sekarang menjadi bagian dari Turki. Kota ini memiliki sejarah panjang yang mencakup berbagai peradaban. Tarsus terkenal sebagai pusat intelektual dan perdagangan, yang dikenal dengan sekolah filsafatnya yang ternama. Di sini, berbagai ide dan budaya bertemu dan berbaur. Meskipun lahir sebagai warga negara Romawi, sebuah status istimewa yang ia warisi dari ayahnya, Paulus juga memiliki identitas yang kuat sebagai seorang Yahudi. Paulus dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang taat, yang sangat menghargai tradisi dan hukum agama mereka. Ia adalah seorang Yahudi Farisi, sebuah kelompok keagamaan yang dikenal dengan penafsirannya yang ketat terhadap hukum Taurat. Kelompok ini sangat berpengaruh dalam kehidupan religius Yahudi pada masa itu. Latar belakangnya yang ganda ini, sebagai warga negara Romawi dan seorang Yahudi yang taat, akan memainkan peran penting dalam kehidupan dan pekerjaannya di kemudian hari. Kombinasi ini memberinya keunggulan unik dalam berinteraksi dengan berbagai kelompok. Pada masa mudanya, Paulus pindah ke Yerusalem untuk belajar di bawah bimbingan Gamaliel, salah satu guru Taurat paling terkemuka pada masa itu. Gamaliel dikenal karena kebijaksanaannya dan pengaruhnya yang luas. Di Yerusalem, Paulus mendalami kitab suci Ibrani dan tradisi Farisi.
Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari teks-teks suci dan hukum-hukum agama. Hal ini membentuk pandangan dunianya dan mempersiapkannya untuk peran pentingnya di masa depan, meskipun dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pendidikan ini memberinya dasar yang kuat dalam teologi dan hukum Yahudi. Meskipun dibesarkan dalam Yudaisme, paparan Paulus terhadap budaya Yunani Romawi di Tarsus memberinya perspektif yang unik. Ia tidak hanya memahami tradisi Yahudi, tetapi juga budaya dan pemikiran Yunani Romawi. Ia fasih berbahasa Yunani, bahasa umum pada masa itu, yang memungkinkannya untuk berkomunikasi dengan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda. Ia juga akrab dengan filsafat dan sastra Yunani, yang memperkaya pemikirannya dan mempengaruhi cara ia menyampaikan pesan-pesannya. Perpaduan unik dari pengaruh Yahudi dan Yunani Romawi ini akan menjadi ciri khas tulisan dan khotbahnya di kemudian hari. Kombinasi ini membuatnya mampu menjembatani berbagai budaya dan tradisi, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Di bawah bimbingan Gamaliel, Paulus menerima pendidikan agama yang ketat. Gamaliel adalah seorang rabi yang sangat dihormati, seorang anggota Sanhedrin, Dewan Penguasa Yahudi. Ia dikenal karena kebijaksanaannya dan pendekatannya yang moderat terhadap isu-isu agama. Di bawah pengawasannya, Paulus mempelajari kitab suci Ibrani secara mendalam, menguasai seluk-beluk hukum Taurat, dan tradisi lisan. Ia unggul dalam studinya, menjadi seorang Farisi yang bersemangat dan gigih dalam komitmennya terhadap Yudaisme. Pendidikan Paulus di Yerusalem memberikan dasar teologis yang kuat, yang kemudian akan menantangnya, dan membentuknya setelah pertobatannya. Pengetahuannya yang mendalam tentang kitab suci Ibrani, dikombinasikan dengan pemahamannya tentang hukum dan tradisi Yahudi, menjadi instrumen dalam upayanya untuk menyebarkan Injil. Namun, pendidikan Paulus juga menanamkan dalam dirinya penentangan yang mendalam terhadap kekristenan. Ia memandang gerakan Kristen awal, yang pada saat itu dianggap sebagai sekte Yudaisme, sebagai ancaman bagi tatanan agama yang mapan. Keyakinan Paulus yang tak tergoyahkan pada Yudaisme, ditambah dengan semangatnya yang berapi-api untuk agamanya, membuatnya menjadi penganiaya orang Kristen awal yang gigih. Kemarahan Saulus, penganiayaan terhadap gereja awal. Keyakinan Saulus yang kuat terhadap Yudaisme berubah menjadi permusuhan yang kuat terhadap kekristenan awal. Ia memandang ajaran-ajaran Kristen, khususnya klaim bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias, sebagai ajaran sesat dan ancaman terhadap iman Yahudi. Didorong oleh semangat agama yang salah arah, Saulus menjadi penganiaya gereja yang kejam. Ia ikut menangkap, memenjarakan dan bahkan membunuh orang Kristen awal. Tindakannya mencerminkan kebenciannya yang mendalam terhadap kekristenan, dan tekadnya untuk menghancurkan apa yang ia yakini sebagai sekte yang berbahaya. Keterlibatan Saulus dalam penganiayaan terhadap orang Kristen awal menunjukkan pengaruhnya di dalam komunitas Yahudi. Ia mendapat wewenang dari para imam besar untuk mengejar orang Kristen, bahkan di luar Yerusalem. Tindakan kejamnya menanamkan rasa takut di antara para pengikut Yesus, yang memaksa banyak orang untuk bersembunyi atau meninggalkan rumah mereka. Semangat Saulus dalam menganiaya gereja awal berasal dari keyakinannya yang teguh bahwa ia melayani Tuhan. Ia memandang tindakannya sebagai pembelaan terhadap imannya, tidak menyadari bahwa ia sedang menganiaya Putra Allah sendiri. Namun, semangat yang salah arah ini akan segera dihentikan oleh pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Jalan menuju Damaskus, transformasi yang mengguncang jiwa. Perjalanan ini bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang mendalam. Perjalanan Saulus ke Damaskus untuk menganiaya orang Kristen menandai titik balik dalam hidupnya dan sejarah kekristenan. Ia berangkat dengan niat yang jelas, namun takdir memiliki rencana lain untuknya. Saat ia dan rombongannya mendekati Damaskus, sebuah cahaya yang menyilaukan dari surga tiba-tiba menyinari mereka. Cahaya ini bukanlah cahaya biasa, tetapi manifestasi ilahi yang mengubah segalanya. Saulus jatuh ke tanah, dibutakan oleh cahaya itu, dan mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Suara ini menggema dalam jiwanya, menembus hingga ke lubuk hatinya. Terkejut dan bingung, Saulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Pertanyaan ini adalah awal dari pencarian spiritual yang mendalam. Suara itu menjawab, "Akulah Yesus, yang engkau aniaya."
Jawaban ini mengubah segalanya bagi Saulus, membuka matanya terhadap kebenaran yang selama ini ia tolak. Pertemuan yang tidak terduga ini mengguncang Saulus hingga ke intinya. Ia merasa seluruh dunianya terbalik, dan ia harus menghadapi kenyataan baru yang mengejutkan. Ia telah mengabdikan hidupnya untuk menganiaya para pengikut Yesus, namun di sini, ia berhadapan langsung dengan Kristus yang telah bangkit. Ini adalah momen yang mengubah segalanya. Peristiwa di jalan menuju Damaskus adalah pengalaman yang mengubah hidup Saulus. Jalan yang ia tempuh menjadi simbol transformasi spiritual yang mendalam. Ia dibutakan secara fisik selama 3 hari, dan selama waktu itu, ia mengalami transformasi batin yang mendalam. 3 hari ini adalah periode refleksi dan penemuan diri yang intens. Ia yang dulunya adalah penganiaya gereja yang gigih, sekarang menjadi pengikut Yesus yang setia. Transformasi ini adalah bukti kekuatan kasih karunia ilahi. Pertemuan Saulus dengan Kristus yang telah bangkit mengubah seluruh pandangan dunianya. Ia melihat dunia dengan mata baru, penuh dengan harapan dan tujuan yang baru. Ia menyadari bahwa ia telah salah, bahwa Yesus bukanlah pemimpin sekte tetapi Tuhan dan Mesias. Kesadaran ini mengubah seluruh arah hidupnya. Transformasi ini ditandai dengan perubahan namanya dari Saulus menjadi Paulus, yang mencerminkan identitas barunya dalam Kristus. Nama baru ini adalah simbol dari kehidupan baru yang ia jalani, penuh dengan iman dan